Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini saya sudah login di situsnya beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik beasiswa.kemendikbud.go.id. Ya. Nah, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah membaca informasi, lalu program apa saja yang ditawarkan, lalu seputar pertanyaan bagaimana, apa itu pendidikan, apa itu beasiswa pendidikan Indonesia, dan bagaimana tata cara pendaftarannya. Oke, kita ke informasi terlebih dahulu. Nah, di informasi ini ada pemberitahuan bahwasannya ada panduan beasiswa pendidikan, Indonesia. Jadi, Bapak dan Ibu silahkan untuk mendownload buku panduan atau skema untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini. Nah, untuk tahun ini masih belum dibuka untuk, beasiswa BPI. Jadi, silahkan dipersiapkan berkas apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu, sebagai calon pelamar beasiswa. Nah, beasiswa ini jenisnya beasiswa bagi, S1 atau S2 calon guru SMK dalam negeri, beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri, dan beasiswa maju. Beasiswa Indonesia Maju, BIM, dalam dan luar negeri. Nah, ini untuk jenjang S1 atau D4, khusus untuk calon guru di dalam negeri. Nah, lalu ada nggak sih beasiswa untuk S2-nya? Ada dong. Nah, di sini bisa dilihat secara langsung oleh teman-teman, beasiswa ada beasiswa S2, perguruan tinggi akademik dalam negeri dan luar negeri. Jadi silahkan dilihat jenis-jenis beasiswanya untuk yang S2 di dalam negeri. Lalu ada juga beasiswa S3. Nah, beasiswa S3 ini silahkan dilihat, jenis-jenisnya dan disesuaikan dengan, yang akan ditempuh atau yang akan diikuti oleh, teman-teman. Nah, untuk beasiswa dosen atau pendidikan profesi guru ke luar negeri ini bisa melihat list, PT-nya dan prodi di luar negerinya. Jadi beasiswa BPI ini sangat lengkap sekali, mulai dari S1, S2, dan S3. Wow! Jadi silahkan dipersiapkan, berkas-berkasnya dan persiapkan diri Anda untuk mengikuti kompetisi, beasiswa ini. Nah, lalu ada program Cigri, ya. Nah, tadi ini sudah dijelaskan juga ada, program beasiswa S1 dan S2 yang meliputi beasiswa S1 atau D4, bagi calon guru SMK dalam negeri, beasiswa S1 pelaku budaya, ada beasiswa Indonesia Maju, dalam dan luar negeri. Ini juga ada beasiswa khusus, S2, beasiswa khusus S3, dan ini ada beasiswa LPDP. Jadi silahkan ditentukan oleh teman-teman mau memilih yang mana disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saat ini tentunya. Lalu kita lihat, pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya, ditanyakan oleh teman-teman atau penasaran, apa sih itu beasiswa, pendidikan Indonesia Kemendikbudristek atau yang biasa disebut dengan BPI.
Beasiswa Pendidikan Indonesia atau disingkat BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui program perluasan program LPDP. Itu yang dimaksud dengan BPI. Lalu siapakah pengelola program ini? Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman ya. Lalu apa saja program yang dapat didanai oleh BPI? Nah, melalui perluasan program LPDP, BPI mendanai baik program bergelar dan program non bergelar. Nah, lalu program bergelar atau JIGRI, apa saja yang dapat didanai oleh BPI? Nah, yang dikelola oleh Puslapdik mendanai pembiayaan beasiswa untuk jenjang S1, D4, S1 atau D4, S2, S2 bergelar dan S2 non bergelar serta ada S3 bergelar dan S3 non bergelar. Nah, ini juga bisa dibaca dan dipelajari oleh teman-teman. Program non gelar atau JIDRI apa saja yang didanai oleh BPI Kemendikbud Ristek. Lalu siapa sajakah yang berhak mendaftar beasiswa BPI ini? Semua warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan persyaratan BPI. Jadi tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin mendaftar. Ya, jadi jika Anda berwarga negara Indonesia, Anda memiliki kesempatan untuk mengikuti program beasiswa ini tentunya dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh beasiswa BPI, terutama untuk siswa calon guru SMK. Nah, jadi yang mau S1 dari S1 dibiayai oleh BPI berarti harus mendaftar sebagai calon guru SMK dan mahasiswa berprestasi. Nah, lalu kalau kalian nih misalnya di SMA-nya mendapatkan prestasi tapi terkendala biaya atau ketika kuliah sebagai mahasiswa berprestasi ini bisa mengajukan beasiswa BPI ini. Bahkan guru pun nih, guru tenaga kependidikan dosen dan pelaku budaya juga bisa mendaftar beasiswa BPI ini. Siapakah sasaran penerima beasiswa bergelar S1? Yaitu calon guru SMK, siswa yang berprestasi ketika di sekolahnya, dan pelaku budaya. Jadi, jika teman-teman memiliki keahlian di bidang budaya atau memiliki segudang prestasi di bidang budaya, bisa nih mendaftar beasiswa BPI ini. Lalu siapakah sasaran penerima beasiswa S2? Jadi yang untuk S1 tuh bisa ya untuk calon guru SMK. Jadi buat teman-teman yang bercita-cita menjadi guru SMK bisa banget mendaftar beasiswa ini. Siapakah sasaran penerima beasiswa S2? Nah, dosen yang memiliki NUP atau nomor urut pendidik, calon dosen pada perguruan tinggi negeri baru. Nah, kalau untuk S2 ini khusus untuk dosen yang khusus dosen, guru juga bisa, tenaga kependidikan juga bisa, pelaku budaya. Kalau untuk dosen itu tentunya dosen harus sudah punya NUP. Kalau untuk guru berarti gurunya itu harus punya NUPTK atau terdaftar di Kemdikbudristek sebagai guru dan mahasiswa berprestasi. Lalu siapakah sasaran penerima beasiswa S3?
dosen di perguruan tinggi akademik, dosen perguruan tinggi vokasi, tenaga kependidikan pada perguruan tinggi pendidikan akademik atau vokasi dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di lingkungan Kemdikbudristek, guru atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Ya, jadi ini bisa dipelajari atau dibaca secara langsung oleh teman-teman. Lalu untuk dapat mendaftar BPI, Kemdikbudristek, apakah calon penerima beasiswa harus sudah mendapatkan LOA terlebih dahulu? Nah, ini dia pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para calon pelamar ya. Betul, untuk dapat mendaftar BPI, calon penerima beasiswa wajib mendapatkan LOA atau surat diterima pada perguruan tinggi tujuan studi terlebih dahulu. Jadi, ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, kalian juga harus mendaftar di perguruan tinggi. Jadi, kalian daftar dulu nih di perguruan tinggi, jika dinyatakan lolos oleh perguruan tinggi, kalian juga mendaftar beasiswa BPI. Jadi, berbarengan. Apakah LOA itu? LOA adalah Letter of Attachment, yaitu surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi, atau surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda lulus atau diterima pada perguruan tinggi tersebut. LOA seperti apa yang dapat digunakan untuk mendaftar beasiswa BPI? Nah, di sini ada LOA unconditional, itu untuk luar negeri, dan LOA kondisional itu untuk di dalam negeri yang resmi yang dikeluarkan oleh universitas, bahwa calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi tersebut pada fakultas jurusan prodi tertentu dengan syarat harus segera memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Pada umumnya persyaratan yang disebutkan yaitu LOA, persyaratan kompetisi bahasa seperti TOEFL ya, tergantung misalnya kalau mau ke luar negeri berarti kan harus IELTS ya, kalau dalam negeri cukup dengan TOEFL. Jadi nanti ini bisa dibaca dan dipahami oleh teman-teman sebagai calon pelamar beasiswa BPI. Nah, ini LOA unconditional seperti apa yang dianggap valid untuk mendaftar BPI. Ini silahkan juga dibaca oleh teman-teman ya dan dipelajari. Lalu berapa lamakah durasi pembiayaan beasiswa pendidikan Indonesia Kemdikbudristek? Nah, untuk yang S1 atau D4 maksimal 48 bulan atau sama dengan 4 tahun untuk jenjang S1 atau D4. Untuk jenjang magister itu adalah 2 tahun atau 24 bulan. Dan untuk jenjang doktoral maksimal 48 bulan atau 4 tahun. Jadi kalau teman-teman lewat berarti ya tidak dibiayai lagi oleh beasiswa, jadi harus menggunakan biaya sendiri. Nah, ini juga yang sering banyak ditanyakan. Apa saja sih yang ditanggung, yang didanai oleh beasiswa BPI ketika kita dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Nah, sebagai berikut komponen yang dibiayai oleh BPI. Dana pendidikan. Dana pendidikan itu ada dana SPP, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, bantuan penelitian tesis, disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jadi silahkan jika teman-teman ketika mendaftar biaya pendaftaran di kampus menggunakan biaya sendiri, itu jangan sampai hilang bukti kwitansinya karena itu bisa di-cover oleh beasiswa.
Nah, ini juga tunjangan buku. Jadi, teman-teman nggak usah bingung untuk nanti beli buku bagaimana ya, karena sudah di-cover. Lalu bantuan seminar internasional, wow, ini teman-teman bisa melakukan seminar internasional di dalam atau di luar negeri ya. Lalu dana bantuan publikasi jurnal internasional ini pun akan di-cover jika sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak, beasiswa. Lalu biaya pendukung lainnya apa? Seperti dana transport, dana aplikasi visa bagi yang ke luar negeri, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, dana tunjangan keluarga. Nah, untuk dana tunjangan keluarga ini khusus untuk yang S3 yang sudah berkeluarga. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, jadi nanti bisa dibaca ya oleh teman-teman. Untuk penerima beasiswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, apakah ada dana pendukung lainnya? Ada ya. Nah, ini bisa dibaca dan dipelajari oleh teman-teman. Jadi, sekarang itu hak hak yang mendapatkan pendidikan itu tidak hanya orang yang, secara fisik itu sehat jasmani dan rohani, tetapi yang memiliki kebutuhan khusus pun diberikan, kesempatan untuk mengenyam pendidikan, bahkan juga diberikan dana pendukung untuk yang memiliki kebutuhan khusus. Wah. Jadi sekarang tinggal bagaimana Andanya, mau nggak mencari informasi, mau nggak menggali, mau nggak, berjuang ya untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai. Lalu di sini ada apabila sudah mengunggah LOA unconditional, apakah penerima beasiswa diperbolehkan untuk mengajukan perpindahan universitas dan program studi? Perubahan universitas dan program studi diperkenankan apabila memenuhi beberapa persyaratan ya, sebagai berikut. Jadi boleh pindah asalkan memenuhi, persyaratan yang ditentukan oleh, penyelenggara beasiswa. Ini bisa dibaca oleh teman-teman ya. Lalu, apakah pendaftar program beasiswa BPI S2 dan S3 harus berasal dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi? Ya, minimal program studi dan perguruan tinggi asal terakreditasi B atau baik sekali. Jadi, buat teman-teman sekarang nih yang mau daftar S2 dan S3 itu minimal program studinya B dan perguruan tingginya B. Apakah mahasiswa ongoing yang telah menempuh S1, S2, dan S3 bisa menerima BPI? Tidak bisa. Ya, kecuali penerima beasiswa calon guru dan S3 dosen perguruan tinggi akademik dalam negeri yang diterima pada semester genap tahun ajaran. Jadi dari bisa untuk ongoing itu khusus untuk calon guru SMK dan dosen. Di manakah saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai syarat beasiswa, beserta petunjuk pendaftarannya? Silahkan, teman-teman mengakses beasiswa.kemdikbud.go.id/informasi. Saya sudah mendaftar namun belum bisa login. Nah, ini, silahkan perhatikan nick-nya dan alamat email, lalu dicek secara berkala. Kalau masih tidak ada aktivasi dari email, bisa menghubungi helpdesk atau chat pada laman untuk dibantu. NISN tidak terdaftar, padahal di Dapodik sudah update. Nah, untuk NISN sedang dalam pengembangan. Silahkan dicoba secara berkala. Jadi silahkan untuk terus dicoba ya, secara berkala.
Nik sudah terdaftar, namun saya merasa belum pernah mendaftar. Saudara dapat menghubungi Hello Desk dengan menginformasikan nama lengkap, nik, dan email. Setelah dibantu aktivasi, saya tetap tidak bisa login. Pastikan saudara login menggunakan nik di kolom username dan masukkan password saudara yang dibuat di kolom password. Pastikan pengisian CAPTCHA sudah benar dengan menggunakan hasil pertambahan CAPTCHA. Nah, ini banyak sekali ya yang bisa teman-teman baca. Di sini saya sudah memilih jenis beasiswa namun perguruan tinggi dan program studi tujuan tidak ada pada pilihan. Padahal tertera pada list perguruan tinggi dan program studi. Silahkan ya Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa melapor melalui email helpdesk beasiswa@gmail@kemendikbud.go.id. Lalu tidak bisa mengajukan usulan beasiswa karena data tidak sama dengan PDDikti atau Dapodik. Harap diperhatikan data yang diisi pada aplikasi BPI diharapkan sudah sesuai dengan PPDikti atau Dapodik. Jadi teman-teman kalau sudah dinyatakan lulus di universitas berarti terus juga dipastikan Anda terdaftar di Dapodik atau PDDikti ya. Jangan sampai nama Anda tidak ada di dalam PDDikti. Ketika melakukan save atau submit terjadi error, silahkan melapor melalui email helpdesk-beasiswa@kemendikbud.go.id dengan menginformasikan nama lengkap, penjelasan permasalahan, serta dilengkapi dengan bukti screenshot sistemnya. Bagaimana jika saya tidak bisa login karena lupa password? Nah, silahkan lapor juga ya melalui email helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id dengan menginformasikan nama lengkap, nik, alamat email, dan password baru. Jika teman-teman sudah membaca pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman dan sudah paham mengenai fak umum, ya jadi harus dipelajari betul setiap pertanyaan ini ya. Lalu lanjut ke tata cara pendaftaran. Di sini komplit sekali tata cara pendaftaran, yaitu registrasi akun terlebih dahulu. Setelah mengisi registrasi akun, mengisi form beasiswa, profesi seleksi atau proses seleksi administrasi pengumuman daftar ulang. Tapi kalau yang terbaru, kalau dulu tidak ada seleksi wawancara. Kalau sekarang itu ada tes wawancaranya. Oke, kita coba ke daftar ya. Nah, di sini ada pendaftaran peserta. Jadi teman-teman bisa klik yang pendaftaran peserta. Oke. Setelah mengklik informasi atau pendaftaran itu akan ada keterangan. Informasi sudah dibuka pendaftaran beasiswa S3 dosen, LPTK atau pendidikan profesi guru luar negeri untuk program beasiswa lainnya dapat dilihat di halaman website. Nah, jadi untuk informasi sudah dibuka atau belum harus secara berkala dilihat oleh teman-teman dan dipastikan jangan sampai telat atau misalnya mepet ya. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun, teman-teman daftar dulu di sini. Ya, klik daftar akun, silahkan diisi nama lengkap, nik, alamat, ya ini silahkan diisi ya daftar. Lalu klik daftar. Oke. Nah, sudah punya akun, masukkan niknya ya, lalu passwordnya, lalu ini dihitung berapa ya. Setelah itu klik sign in. Nah,
Di sini ada menu seperti ini jika sudah berhasil login. Nanti setelah membuat akun, akan mendapatkan notifikasi di email untuk aktivasi akun. Silahkan diklik untuk login dan untuk melihat apa saja sih yang harus diisi. Nah, data dirinya ini silahkan dilihat ya dan diisi. Oke, next. Apa saja sih yang harus kita persiapkan dan diisi? Wah, ini banyak sekali ya. Berkas beasiswa yang harus dipersiapkan dan harus diupload oleh teman-teman atau yang harus dipersiapkan. Tentunya nomor NIK, jenjangnya, lalu jenis beasiswanya, mau di dalam negeri apa di luar negeri, mulai perkuliahannya kapan, tujuan negaranya, program studinya. Silahkan diisi. Jika ini sudah diisi, klik yang biodata. Silahkan dilengkapi data dirinya selengkap mungkin, sampai media sosial pun harus diisi. Lalu klik informasi jika data beasiswa, biodata, dan data beasiswa ini tadi mencakup keterangan bahwasannya Anda memilih jenjang apa, jenis beasiswanya apa, perkuliahannya kapan, tujuan negaranya, dan program studi yang ditujunya itu apa ya. Biodata Anda sampai ke media sosial itu harus jelas. Lalu ada informasi keluarga, nama ayah, pekerjaan ayah, pendidikan ayah, lalu nama ibu, pekerjaan ibu, terus pendidikan ayah dan ibu, lalu diunggah juga KTP. KTP. Jadi kalau keterangannya sudah begini, ini bisa dilihat. Tapi kalau tidak ada seperti ini tandanya belum bisa dilihat. Lalu dokumen apa saja yang harus diupload? Pertama ada pas foto. Di sini ada keterangannya maksimal 2 MB. Jadi kalau udah ada keterangan ini, tanda seperti ini sudah berhasil diupload. Lalu KTP juga diupload, ijazah yang legalisir atau asli diupload, TOEFL-nya diupload, lalu surat pernyataan beasiswa bermaterai ini, surat pernyataan bisa langsung di-download formatnya, tinggal nanti diisi oleh teman-teman, diupload. Nanti akan seperti ini tandanya, tinggal diklik. Nah, berarti ini tandanya sudah terupload. Lalu surat rekomendasi pemimpin perguruan tinggi tempat bekerja. Ini surat rekomendasi bisa dari kepala sekolah, kepala dinas, tempat Bapak dan Ibu bekerja, atau misalnya kalau jenjang S1 itu bisa dari guru, kepala sekolah waktu SMA, atau dosen PA atau dosen akademik ya. Nah, untuk formatnya juga ini bisa diunduh. Tinggal nanti dilengkapi. Lalu LOA juga sama diunduh, diupload. Setelah diupload nanti akan ada keterangan seperti ini. Ini tandanya sudah diupload. Nah, seperti ini. Lalu surat rekomendasi dari akademisi, ya, terus ada surat pimpinan bagi yang sudah bekerja, bagi guru atau dosen. Surat keterangan rencana studi. Nah, ini dibuat sendiri rencana studi, ya. Rencana studi teman-teman itu seperti apa? Silahkan dijelaskan dan dipaparkan. Lalu surat keterangan sehat, ya, paling lama 6, boleh dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Lalu SK PNS atau SK sebagai pegawai tetap. Lalu di sini surat keterangan masa kerja, ya, diupload juga. Lalu ada
personal statement. Nah, ini menjelaskan, ini tuh esai yang berisi penjelasan tentang diri pelamar beasiswa. Lalu diupload dengan format PDF. Jadi menjelaskan tentang diri Anda itu seperti apa. Transkrip asli yang dilegalisir. Itu dokumen yang harus diupload. Lalu di sini ada riwayat pendidikan. Jadi dimasukkan riwayat pendidikan mulai dari SD. Lalu ada esai. Nah, esai ini membuat kekuatan atau kelebihan strong point yang dimiliki. Nah, ini juga ada maksimumnya harus berapa kata. Ini juga harus diisi ya oleh teman-teman. Esai. Nah, di sini ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S1, S2 di dalam negeri, ditulis bahasa Inggris tentunya untuk yang keluar negeri. Jumlah kata untuk S1 itu 1000 sampai 1500. Jumlah kata 1500 sampai 200 itu untuk jenjang S2 dan S3. Makanya harus dipersiapkan sekali mengenai menulis esai. Karena jumlah yang diminta itu tidak sedikit. Riwayat pekerjaan, silahkan diisi. Nah, ini berkas kompetisi bahasa atau bahasa asing yang dimiliki. Misalnya teman-teman punya keahlian di bidang bahasa Inggris, tadi sesuainya di buku panduannya atau tadi di pertanyaan bahwasannya ya harus ada TOEFL-nya juga. Lalu diceritakan pengalaman organisasi, lalu prestasi yang pernah diperoleh, penghargaan apa saja yang telah diperoleh, silahkan diisi pelatihan atau workshop yang pernah diikuti. Nah, kalau untuk dosen ini tentunya harus aktif ya mengikuti pelatihan, lalu menulis karya ilmiah, dan bahkan sekarang guru pun dituntut ya untuk memiliki karya ilmiah untuk naik golongan. Lalu konferensi ilmiah ya juga diisi riset. Nah, kalau untuk dosen biasanya suka ada riset ya. Riset misalnya pernah melakukan penelitian program Ristek Dikti ya, setiap tahun itu biasanya ada. Nah, silahkan diikuti, kalau misalkan pernah lolos itu bisa dimasukkan ya ke riset. Lalu konfirmasi berkas. Nah, ini bisa dicek dulu oleh teman-teman ya. Sudah lengkap atau belum, diperiksa satu-satu. Khawatir takut ada yang tidak terupload atau yang terlewatkan, kan sayang sekali ya. Jika sudah diperiksa dengan detail, dengan lengkap satu persatu ya. Nah, cetak kartu atau bisa klik submit ya. Oke, kita cetak kartu. Nah, ini sudah punya kartu tanda bukti pendaftaran ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu dan teman-teman tidak lolos, ini bisa apa namanya? Mengajukan sanggahan, silahkan. Ya, di sini tinggal diklik. Nah, mungkin itu saja pemaparan atau informasi atau sharing terkait tentang beasiswa LPDP, beasiswa BPI yang bekerja sama dengan beasiswa LPDP, atau ini sama juga dengan perluasan beasiswa LPDP. Jadi sudah jelas ya apa saja dokumen yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Ini banyak sekali yang harus dipersiapkan, terlebih utama itu membuat esai, lalu seperti penghargaan, pelatihan-pelatihan nih, kalau dosen nih pasti banyak pelatihan-pelatihan, dan guru juga pasti banyak aktif dalam mengikuti pelatihan atau workshop, lalu karya ilmiah, penulisan kita sebagai dosen aktif juga dalam menulis karya ilmiah, lalu konferensi ilmiah yang harus disiapkan.
risetnya, setiap tahun kita selalu, melakukan riset atau enggak. Ya, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.